Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anindya Sifatia dari kelas 12A dengan nomor absen 5. Nah, kali ini aku akan membahas sebuah novel terjemahan misteri klasik karya penulis legendaris asal Inggris bernama Agatha Christie yang berjudul Perjanjian dengan Maut atau dalam versi aslinya yaitu Appointment with Death. Nah, novel ini tuh diterbitkan oleh Gramedia Pustaka pada tahun 2007 di bulan Agustus dalam versi terjemahan bahasa Indonesia dengan tebal sekitar 272 halaman. Nah, karya ini sendiri ini termasuk dalam kategori misteri dan juga thriller dan tentu saja menampilkan detektif terkenal yang menjadi ciri khas dari karya Agatha Christie yaitu Hercule Poirot. Nah, cerita ini bermula dengan perjalanan keluarga Boynton, yaitu keluarga kaya asal Inggris yang sedang berlibur ke Timur Tengah. Di balik penampilan mereka yang tampak harmonis, sesungguhnya tersembunyi hubungan keluarga yang sangat tidak sehat. Pusat dari penderitaan itu adalah Mrs. Boynton atau ibu tiri yang kejam, dingin, dan berkuasa mutlak atas anak-anak tirinya. Ia memperlakukan mereka dengan kekerasan emosional dan juga psikologis. Semua anggota keluarga hidup dalam ketakutan, tidak berani membantah, dan hanya menuruti semua perintahnya. Nah, saat rombongan keluarga itu tiba di kuno Petra, sebuah tragedi terjadi. Mrs. Boynton ditemukan tewas di dalam tenda dengan bekas suntikan di tangannya. Banyak orang yang menduga ia bunuh diri, tetapi detektif Poirot yang kebetulan berlibur di tempat yang sama mencium adanya kejanggalan. Ia kemudian dimintai untuk menyelidiki kasus ini. Dengan kecerdasan logika khasnya, detektif Poirot berjanji bahwa dalam waktu 24 jam ia akan berhasil mengungkapkan siapa pembunuhnya. Selama penyidikan, satu persatu anggota keluarga Boynton diperiksa. Dari situ terungkap berbagai rahasia kelam. Ada kebencian, tekanan batin, dendam tersembunyi, hingga keinginan untuk bebas dari cengkraman sang ibu kejam. Semua orang tampak memiliki alasan untuk membenci Miss Boynton, tapi hanya satu yang benar-benar berani mengakhiri hidupnya untuk terbebas dari semua hal ini. Agatha Christie kembali membuktikan bahwa ia memang layak disebut sebagai Ratu Misteri. Dalam novel Perjanjian dengan Maut ini, ia tidak hanya menghadirkan kisah pembunuhan biasa, tetapi juga memasukkan unsur psikologi yang sangat kuat. Cerita ini tidak hanya membuat pembaca bertanya-tanya siapa pembunuhnya, tetapi juga mengajak pembaca memahami alasan-alasan mengapa sebuah kejahatan bisa terjadi. Inilah yang membuat novel ini terasa berbeda dari cerita detektif pada umumnya. Sejak awal, pembaca diajak mengenal keluarga Boynton yang hidup di bawah tekanan ibu tiri mereka, yaitu Mrs. Boynton. Ia digambarkan sebagai sosok yang kejam, suka mengontrol, dan tidak pernah memberikan kebebasan kepada anak-anaknya. Sikapnya membuat keluarga itu hidup dalam ketakutan dan juga tertekan secara mental. Mrs. Boynton bukan hanya tokoh jahat dalam cerita, tetapi juga simbol dari kekuasaan yang digunakan dengan cara yang salah. Lewat karakter ini, Agatha Christie menunjukkan bahwa kekuasaan yang tidak disertai kasih sayang hanya akan merusak hubungan dan juga menghancurkan kebahagiaan orang lain. Dari sisi alur, cerita ini memang berjalan cukup lambat pada awalnya. Hal ini karena Agatha Christie ingin pembaca memahami sifat dan juga latar belakang dari seluruh tokoh terlebih dahulu. Namun setelah Mrs. Boynton ditemukan tewas, ketegangan cerita meningkat dengan cepat. Pembaca mulai diajak menduga-duga siapa pelakunya. Apalagi hampir semua anggota keluarga memiliki alasan yang kuat untuk membenci Mrs. Boynton. Dan disinilah kemampuan Agatha Christie terlihat jelas. Ia menatap petunjuk-petunjuk kecil dengan cara yang sangat rapi, sehingga pembaca terus dibuat penasaran dari bab ke bab. Gaya penulisan Agatha Christie dalam novel ini tetap menunjukkan ciri khasnya yang logis, teliti, dan penuh kejutan. Ia tidak memberikan jawaban secara langsung, tetapi membiarkan pembaca untuk ikut memikirkan kasus tersebut bersama detektif Hercule Poirot. Ketika akhirnya detektif Poirot mengungkapkan siapa pembunuh sebenarnya, ia menjelaskan fakta dan detailnya terasa sangat masuk akal dan memuaskan. Pembaca bisa melihat bagaimana setiap petunjuk kecil yang awalnya tampak tidak penting, ternyata memiliki peran dalam memecahkan misteri. Selain misterinya, novel ini juga mengandung pesan moral yang bernilai.
Melalui kisah keluarga Boynton ini yang penuh tekanan, pembaca diajak untuk memahami bahwa kebebasan batin, perasaan aman, dan juga dukungan emosional adalah hal yang penting dalam sebuah keluarga. Novel ini memperlihatkan bahwa ketika seseorang hidup dalam tekanan terus-menerus, ia bisa kehilangan kebahagiaan, bahkan kehilangan dirinya sendiri. Agatha Christie seperti ingin mengingatkan bahwa kekuasaan yang digunakan untuk menekan orang lain hanya akan menciptakan luka dan juga kebencian yang mendalam. Kelebihan dari novel ini, yang pertama, ceritanya menegangkan dan juga membuat penasaran. Nah, sejak awal pembaca itu sudah diajak untuk menebak-nebak siapa pembunuh dari Mrs. Boynton. Agatha Christie sendiri menulis ceritanya dengan cara yang membuat pembaca terus ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setiap bab menambah rasa ingin tahu karena petunjuk baru selalu muncul perlahan tetapi tidak langsung memberikan jawaban. Yang kedua, tokoh-tokoh di dalam cerita ini diceritakan secara mendalam. Agatha Christie sendiri sangat pandai membuat tokoh-tokohnya terasa hidup. Seperti karakter atau tokoh Mrs. Boynton yang digambarkan sebagai sosok yang sangat dominan dan juga menakutkan. Sementara itu, anak-anaknya masing-masing memiliki kepribadian dan juga luka batin yang berbeda. Dan juga karakter detektif Hercule Poirot yang digambarkan sebagai detektif yang cerdas, tenang, dan juga penuh logika yang menambah daya tarik novel ini. Yang ketiga, adanya unsur psikologi yang menarik. Berbeda dari cerita detektif yang hanya fokus pada siapa pembunuhnya, novel ini juga membahas tentang perasaan manusia, khususnya rasa takut, kebencian, dan juga tekanan batin. Pembaca bisa belajar bahwa kekuasaan yang digunakan untuk mengontrol orang lain bisa menyebabkan penderitaan mental. Dan yang keempat, latar tempat yang unik dan juga berkesan. Cerita ini berlatar di Petra, Yordania, sebuah kota kuno yang terkenal dengan tebing batu dan suasana padang pasirnya. Latar ini membuat suasana misterinya semakin terasa karena lokasi terpencil itu menambah ketegangan saat pembunuhan terjadi. Dan kelima, ada pesan moral yang dalam. Selain misteri, novel ini juga memiliki pesan penting tentang kehidupan, bahwa kekuasaan tanpa kasih sayang hanya akan menimbulkan penderitaan. Pembaca diajak untuk memahami pentingnya kebebasan dan juga kasih sayang dalam hubungan keluarga. Novel ini juga mengajarkan bahwa keberanian untuk melawan ketakutan dan juga mencari kebahagiaan sendiri adalah bentuk kekuasaan yang sesungguhnya. Nah, untuk kekurangan dari novel ini, yang pertama, awal cerita yang terasa lambat. Di bagian awal novel ini banyak berisi perkenalan tokoh dan juga latar tempat. Karena jumlah tokohnya yang cukup banyak, pembaca harus mengingat siapa yang memiliki hubungan dengan siapa. Bagi sebagian orang, terutama yang baru membaca karya dari Agatha Christie, bagian ini mungkin terasa membosankan karena belum ada peristiwa besar yang terjadi. Namun, bagian ini sebenarnya penting untuk memahami konflik yang muncul di pertengahan cerita. Yang kedua, banyak dialog dan juga penjelasan yang panjang. Nah, Agatha Christie sendiri dikenal dengan gaya menulisnya yang klasik dan banyak menggunakan dialog untuk mengungkapkan fakta. Beberapa percakapan antara tokoh terasa panjang dan agak formal. Hal ini bisa membuat pembaca muda sedikit kesulitan memahami maksud dari setiap pembicaraan. Namun, bagi pembaca yang teliti, dialog-dialog ini justru menjadi petunjuk penting untuk menemukan pelaku yang sebenarnya. Yang ketiga, tidak banyak aksi atau kejadian fisik. Cerita ini lebih banyak berisi mengenai percakapan, penyelidikan, dan juga analisis logika daripada aksi menegangkan seperti kejar-kejaran atau adegan berbahaya. Jadi, bagi pembaca yang suka cerita misteri dengan aksi cepat, mungkin merasa alur novel ini agak tenang dan lambat. Yang keempat, penyelesaian kasus yang terasa cepat. Setelah pembaca dibuat penasaran selama berbab-bab, penyelesaian kasus oleh Hercule Poirot terasa sedikit singkat. Semua fakta dijelaskan dengan jelas, tetapi proses pengungkapannya berlangsung cepat di bagian akhir. Jadi beberapa pembaca mungkin merasa klimaksnya bisa dibuat lebih panjang agar lebih memuaskan. Novel Perjanjian dengan Maut merupakan pilihan bacaan yang begitu menarik karena mampu menghadirkan misteri seru dengan penuh teka-teki yang sangat cocok bagi pembaca yang menyukai cerita yang menantang pikiran. Selain menawarkan alur
yang mendebarkan, novel ini juga membantu pembaca memahami berbagai sisi karakter manusia, mulai dari rasa takut, tekanan batin, hingga penyalahgunaan kekuasaan, sehingga pengalaman pembacanya terasa lebih mendalam. Apalagi gaya bahasa Agatha Christie yang klasik menjadikan buku ini pilihan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan membaca cerita yang lebih serius sekaligus memperkaya kosakata. Ditambah dengan pesan moral yang relevan tentang kasih sayang, kebebasan, dan penggunaan kekuasaan yang secara bijak. Novel ini sangat aku rekomendasikan sebagai bacaan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberi banyak pelajaran yang berharga. Segitu dulu pembahasan novel Perjanjian dengan Maut atau Appointment with Death karya Agatha Christie dari aku. Sekian, terima kasih. Dadah!